Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Bagi Ilmu. Hari ini aku lagi di kebun, dan hari ini aku mau mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mereka DM aku. Ada yang di YouTube, ada yang di komen di YouTube, maksudnya ada yang di Facebook, dan kebanyakan ada di TikTok. Di TikTok itu banyak banget yang DM aku. Dan aku nggak bisa jawab satu persatu ya, karena ini guys, yang DM aku di TikTok itu banyak banget. Ini ada lebih dari 600 DM ya di TikTokku. Jadi aku nggak bisa jawab satu persatu. Bahkan kadang sampai ngeblank kalau aku buka ini, klik itu kadang ngeblank karena nggak tahu, karena saking nggak muat apa gimana. Jadi aku kan nggak bisa jawab satu persatu ya, saking banyaknya ya. Dan pertanyaannya tuh hampir sama ya, seputar pekerjaan TKL di Hongkong. Karena di Hongkong itu kan emang jarang banget ya, bahkan orang taunya nggak ada pekerja migran khusus laki-laki di Hongkong itu. Taunya mereka cuman cewek yang bisa ke Hongkong. Dan memang belum lama sih, baru beberapa tahun ini banyak TKL yang ke Hongkong, dan itu juga masih bisa dihitung dengan jari, mungkin cuman puluhan, nggak sampai ratusan. Dan kemarin kan habis ada halal bihalal ya, habis lebaran itu ada halal bihalal yang ngadain para TKL Hongkong. Dan yang hadir itu juga nggak banyak, cuman berapa orang, puluhan, nggak sampai ratusan, mungkin 10 sampai 20 orang aja cowoknya, karena memang jarang ya. Dan pertanyaan yang paling banyak itu, Bang, di Hongkong bagaimana prosesnya? Prosesnya sama ya, sama kayak TKW yang lainnya ya, lewat PT, lewat agensi. Yang membedakan cuman harus ada jobnya dulu. Kalau cewek kan kita langsung aja datang ke PT, kita daftar, terus ntar di situ kursus dibelajarin, habis itu baru dapat majikan. Cuman kalau cowok itu harus ada majikannya dulu, harus ada jobnya dulu, baru proses di PT. Jadi di PT itu nggak nyediain job, nggak nyediain majikan. Jadi kita sendiri yang nyari majikan. Caranya nyari gimana? Caranya nyari biasanya ya, istrinya itu udah ada di Hongkong, atau saudaranya, atau siapalah kenalannya. Terus dia yang nyariin majikan, nyariin job. Setelah dapet, baru dia kontak suaminya, saudaranya, atau siapalah buat proses di PT. Nah, untuk proses di PT-nya itu gimana? Prosesnya sama kayak TKW yang lainnya, cuman ada juga yang cuman calling visa. Jadi dia nggak ikut kursus, nggak ikut les, pokoknya dia cuman numpang dibikinin visa kerjanya untuk TKL. Terus biaya, untuk biaya, kalau biayanya, kalau aku dulu nggak pakai biaya. Jadi prosesnya semua yang biayain majikannya, dan habis itu kita potong gaji. Potong gajinya sama kayak TKW yang lainnya, 6 bulan gaji dipotong separuh setiap bulannya. Tapi ada juga temenku, bukan bukan temen sih, cuman kenalan ya, kenal di sosial media lah. Jadi dia juga TKL di Hongkong, dia itu bayar di depan. Jadi dia udah nggak potongan lagi, setiap bulannya dia udah nerima gaji full. Jadi dia bayar di awal. Tapi dengan catatan harus bener-bener yakin atau bener-bener pasti ya, ada majikannya, ada jobnya, baru kita boleh bayar di awal ya. Soalnya banyak penipuan, banyak yang ditawari pekerjaan TKL di Hongkong, terus harus bayar sekian, ntar baru diurus visanya. Nggak taunya itu penipuan, dan banyak banget korbannya.
Yang terakhir kemarin yang DM aku kehilangan 50 juta. Dan memang kisarannya sekitar segitu kebanyakan. Paling sedikit itu 15 juta yang pernah DM aku yang kena tipu TKL di Hongkong. Jadi dijanjiin kerja di sini, ntar proses visanya diurus di sini. Jadi modusnya begini biasanya. Ini ada kerjaan, ada lowongan TKL. Cuman dia butuh cepat. Terus ini yang minat banyak. Kalau ada yang mau cepet-cepetan tapi bayar segini, ntar langsung besok bulan depan kita langsung terbang, ntar visanya diurus di sana, begitu. Jadi mereka ngasih DP, terus beneran diterbangin, terbang ke sini, cuman pakai visa kunjungan, katanya ntar visanya diurus di Hongkong. Padahal nggak bisa kayak gitu. Visa itu harus sebelum di sini udah jadi baru terbang ke sini. Dan akhirnya yang udah terbang ke sini itu terlantar, udah ditinggalin aja. Banyak kejadian kayak gitu. Kalau yang belum terbang juga banyak, tapi udah ngeluarin duit, cuman suruh nunggu ya, baru proses sampai berapa bulan, sampai setahun juga nggak jadi. Modelnya begitu guys. Modelnya tuh ada kerjaan job dan ini banyak yang minat, siapa yang cepat dia yang dapat, begitu. Dan yang ditawarin pekerjaannya ada katanya yang kerja di restoran, kerja di kuli bangunan, kerja di bandara, kerja di perkebunan. Tuh modusnya begitu. Banyak banget yang tertipu begitu. Sebenarnya ada sih pekerjaan buat cowok itu ada, cuman ya jarang sekali. Dan itu yang bisa masukin kebanyakan juga cuman istrinya, saudaranya, atau teman-temannya yang udah lama di sini. Dan itu juga harus bener-bener dipastiin ya. Kalau bisa interview dulu bener-bener ada majikannya apa enggak. Terus kalau bisa jangan ngeluarin duit, minta potong gaji aja. Jangan bayar di awal. Kalau bayar di awal resikonya terlalu besar guys. Dan banyak juga komentar yang gimana ya, pesimis ya. Dia nggak percaya kalau di Hongkong itu benar-benar ada pekerja TKL laki-laki ya. Ya sebenarnya bagus buat proteksi dia ya, biar nggak tertipu. Tapi juga dia kan terlalu percaya banget kalau di Hongkong tuh benar-benar nggak ada TKL. Padahal ada ya, cuman ya jarang itu. Dan udah lihat videoku begini juga mereka ngiranya bohong ya. Itu bohong, itu bukan di Hongkong, itu sindikat, itu paling ntar dijual begini-begini. Padahal ini beneran di Hongkong ya guys. Dan emang kondisinya begini ya, di kebun begini. Tapi ini beneran di Hongkong. Meskipun backgroundnya kayak di Indonesia ya. Ini ada pohon kecipir. Itu di situ terong, dan di sini guys ini kenikir kayak gini. Ini banyak kenikir aku nanam. Tomat hijau juga banyak. Dan kalau yang nggak percaya kalau aku beneran di Hongkong, itu biasa aku nunjukin ini guys. Kalau ini kan sudah pasti terlihat di Hongkong. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya begini ya. Itu guys, itu gedung-gedung Cina. Jadi mereka baru percaya kalau tak liatin gedung-gedung Cina ini. Jadi mereka baru percaya kalau ini beneran di Hongkong. Ini gedung-gedung Cina ya. Jadi posisiku ini di perbatasan Hongkong dan Cina. Dan memang sih mereka kaget kok di Hongkong banyak begini. Ini rawa-rawa ya. Dan di Hongkong itu banyak kayak gini. Kalau yang nggak percaya itu ya mungkin karena mereka ngelihatnya Hongkong itu cuman perkotaan guys. Jadi mungkin mereka tinggal di Hongkong khusus di perkotaannya aja, dan nggak pernah jalan-jalan ke tempat lain yang pedalaman di pedesaan begitu. Jadi wajar kalau mereka melihat background begini dia nggak percaya kalau ini di Hongkong. Oke guys, sampai di sini dulu.
mungkin belum semua terjawab pertanyaannya, entar disambung di video selanjutnya. Dan ini cuma sedikit gambaran aja tentang pekerjaan di Hong Kong. Jadi ada TKL di Hong Kong itu ada, cuman jarang, masih bisa dihitung dengan jari. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, salam anak rantau, tetap semangat.